Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dikaruniai kecerdasan, kepintaran, agar kita selamat dalam hidup kita. Kepintaran itu lawannya bodoh. Bodoh itu tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan. Itu tiga-tiganya pengertian daripada bodoh. Tapi bukan idiot ya. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga melakukan kebodohan, tidak lekas mengerti. Istri berpesan dan saya tidak lekas mengerti atas pesannya, langsung berangkat aja. Kadang saya melihat situasi, keadaan, tapi saya tidak tahu, tidak menangkap, tidak mudah tahu. Kadang saya bisa mengerjakan sesuatu sebenarnya, tapi saya tunda-tunda. Jadi tidak dapat mengerjakan. Akhirnya bertahun-tahun tidak dikerjakan. Anak ini bodoh. Masa menghitung 5 tambah 5 saja tidak bisa? Ini sering kita dengar ya, kalau guru memarahi siswanya. Bodoh bisa juga tidak memiliki pengetahuan, teman-teman. Orang pintar di desa bisa bodoh di kota, Pak. Karena pengetahuan yang dia tahu dari desa, ketika dia ke kota, ada pengetahuan yang lebih daripada yang dia tahu. Tidak memiliki pendidikan, Pak. Jadi jangan percaya ya teman-teman, kalau sarjana sama SMA itu sama aja gitu. Enggak. Jadi pengalaman, ketika orang sudah kuliah, itu pola pikirnya beda dengan yang masih SMA. Rata-rata. Jadi kalau SMA itu baru bisa menghafal, maka yang sarjana itu sudah bisa berlogika, sudah bisa mengurai permasalahan. Bagi orang SMA mungkin itu rumit sekali, tapi bagi orang yang sudah sarjana, oh ini masalahnya ini. Bodoh itu bisa juga tidak memiliki pengalaman. Kadang dia melihat orang yang ahli, berpengalaman, itu dia, wow, hebat, pintar sekali ini orang. Jadi bedanya di pengalaman. Jadi pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman itu semua bisa terakomodasi dengan informasi yang lengkap maupun tidak lengkap. Contoh, orang-orang sekampung tidak tahu kalau tanah di desa itu akan dilewati jalan tol. Gambarnya itu, rencananya, site plan-nya itu ada di agraria bersama-sama bekerjasama dengan Bina Marga dan Tata Kota. So, orang-orang investor yang sudah tahu informasi secara lengkap bisa bodoni orang-orang desa untuk membeli tanah yang dilewati oleh jalan tol. Itu contoh, Pak. Jadi, bisa juga penjajah sengaja membiarkan rakyat bodoh agar tidak mudah agar mudah diperintah. Jadi salah satunya adalah
informasi yang tidak lengkap disembunyikan oleh penjajah. Seperti misalnya penjajah mendekati para dokter dan bekerja sama untuk mengatakan bahwa gula tidak menyebabkan diabetes. Jadi makan gula banyak nggak masalah. Untuk kepentingan apa? Waktu itu penjajah Belanda sedang membangun banyak pabrik gula. Jadi supaya gulanya laku gitu. Itu jadi informasi yang ditahan itu membuat rakyat menjadi bodoh gitu. Bodoh bisa juga membiarkan sesuatu hal terjadi. Ketika saya melihat ada orang sedang mencuri dan saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya melihat orang itu lagi buka laci, lagi melihat di situ ada uangnya, dan saya tahu dan saya diam aja, berarti saya bodoh. Saya tidak berani untuk mencegah, itu namanya bodoh. Bodoh bisa berarti juga ceroboh. Iya, ceroboh. Ketika saya bernafsu melakukan sesuatu, ya kan, misalnya mau selingkuh sama istri tetangga, ya, kita atur pertemuan, kita ketemu di hotel atau ketemu di rumahnya, tanpa kita duga ternyata istri yang asli pulang sebelum waktunya. Jadi rencana maksiat ini ceroboh, Pak. Berarti ada perhitungan yang tidak diperhitungkan. Itu ceroboh. Mau berangkat naik mobil lewat jalan tol dengan jarak 300 km, tidak memeriksa rem mobil, akhirnya tabrakan di jalan tol. Itu juga ceroboh. Itu bodoh, Pak. Bodoh bisa juga tumpul dalam perasaan. Bodoh karena tumpul perasaannya. Sudah tahu melihat ada orang yang terlihat bahasa tubuhnya membutuhkan bantuan, lalu kita cuek-cuek aja gitu, dengan alasan sedang sibuk. Bodoh karena obat penenang, ya, karena obat penenang kita jadi bodoh, Pak. Jadi ngantuk, jadi nggak perasa gitu, karena obat penenang untuk menghilangkan sakit gigi. Kita jadi bodoh, Pak. Mau sholat nggak bisa, mau bangun pagi nggak bisa gitu. Bodoh juga bisa diartikan sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Ya, masuk akal, Pak. Masa ada sih bapak-bapak menikah sama anaknya sendiri? Tidak masuk akal, ya kan? Itu bodoh. Keputusan yang bodoh gitu. Ini keputusan bodoh sekali. Trotoar dihabisin, jadi nggak ada tempat berjalan untuk para pejalan kaki. Itu keputusan pemerintah yang bodoh gitu. Menjengkelkan, mobil ini nggak mau di starter, bodoh. Bodoh itu bisa juga tidak bisa belajar dari kesalahan. Tidak bisa belajar dari kesalahan ini. Jadi udah pernah salah, diulang lagi. Pernah kan? Menabrak tembok 1000 kali, mereka akan dengan senang hati melakukannya untuk yang ke-1001 kali. Nah, itu patahnya itu gitu. Ini namanya bodoh, Pak. Melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jadi hanya karena disuruh, manut aja. Hanya karena
ikut-ikutan hanya karena harus gitu. Ini harus Pak, kalau enggak soalnya satu ruangan semua dikasih amplop tanpa tahu uang itu dari mana. Itu bodoh Pak. Bodoh juga ada ini di daerah metropolitan, namanya black hole. Manusia black hole, black hitam, hole lingkaran, jadi black hole. Itu sangat konsumtif terhadap sumber daya dan hanya meninggalkan sampah. Kamar mandi tidak dimatikan lampunya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu bodoh Pak. Makan kacang sambil nonton TV, kulitnya berserakan, makannya terus gitu. Itu bodoh Pak. Pintar itu menghafal, tidak pintar menghitung. Itu pintar apa bodoh? Pandai menghafal, tidak pandai menghitung. Itu pintar Pak. Jadi memang kemampuan saya adalah gampang untuk menghafalkan, tapi untuk menghitung saya tidak maksimal. Jadi berarti bukan saya bodoh Pak, karena apa? Kemampuan orang berlain-lainan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.